Jiang Xiaotuan putra berusia 5 tahun. Sebuah mesin penghancur berjalan. Saya Jiang Feng. Seorang ayah rumah tangga biasa. Ketika dia menggunakan lem, Nian Nian Jiao, untuk vas antik istri saya Su Qinghan senilai 8 juta. Dari rak. Istriku, CEO sedingin es, memberiku 2 pilihan. Ganti rugi. Atau bawa anak itu kembali ke kampung halaman untuk merenung. Dengan suara, pak, yang renyah. Cukup untuk menghentikan jantung siapapun. Datang dari ruang tamu. Aku bersenandung di dapur. Membuat custar telur untuk leluhur kecil Jiang Xiaotuan. Mendengar suara itu, tanganku gemetar. Setengah cangkang telur jatuh ke dalam mangkuk. Celaka, aku bergegas keluar dari dapur. Pemandangan di depanku membuat pupil mataku mengalami gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter. Vas milikku senilai 8 juta. Konon berasal dari tangan Pangeran Moluo. Vas porselen kiln resmi dinasti Qing. Saat ini dalam postur postmodernisme. Pecah menjadi lebih dari 800 bagian. Tersebar merata di rumahku yang berkilauan. Lantai marmer. Dan di tengah reruntuhan itu, berdiri biang keladinya. Jiang Xiaotuan, putraku yang berusia 5 tahun. Dia mengenakan setelan ketat Spider-Man murahan. Di tangannya tergenggam senjata mematikan. Mainan yang bisa menembakkan jaring laba-laba. Mainan. Sepertinya, dia ingin terbang seperti Spider-Man. Tetapi akurasinya kurang tepat. Dan menganggap vas itu sebagai penjahat. Ayah, Xiaotuan menatapku. Wajah kecilnya berkerut. Air mata hampir tumpah. Vasnya jatuh sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Memberitahu diriku sendiri. Anak kandung, mirip denganku, mirip denganku. Aku berjalan mendekat. Dan menggendongnya. Menjauh dari tempat kejadian perkara. Lalu berjongkok. Mulai sedikit demi sedikit. Menjelaskan kepada istriku tentang 8 juta. Tepat pada saat itu. Terdengar dari pintu. Klik. Sebuah suara. Selesai. Bos besar telah kembali. Su Qinghan. Istriku. Mesin pendingin berjalan. Memegang kendali sebuah perusahaan publik bernilai puluhan miliar. Dia mengenakan setelan hitam yang dibuat khusus. Mengenakan sepatu hak tinggi yang bisa membunuh orang. Auranya 2,8 meter. Dia masuk. Pandangannya menyapu kekacauan di lantai. Akhirnya berhenti di wajahku. Tidak ada jeritan. Tidak ada raungan. Hanya wajah gunung es abadi itu. Yang tidak berubah. Suhunya turun lagi 10 derajat. Jiang Feng. Dia membuka mulut. Suaranya seperti pecahan es. Jelaskan. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Mengatakan bahwa putramu punya mimpi menjadi pahlawan super? Akibatnya, biaya mewujudkan mimpinya agak tinggi. Aku belum memikirkan kata-katanya. Jiang Xiaotuan, rekan setim yang payah ini, muncul lagi dari belakangku. Mengadu dengan suara kekanak-kanakan. Mama. Vas itu menipu. Ia menjatuhkan diri sendiri. Alis Su Qinghan terangkat sedikit, hampir tak terlihat. Dia berjalan ke depan sofa. Duduk dengan anggun. Menyilangkan kaki. Seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Jiang Feng. Kita punya perjanjian saat menikah. Kamu mengurus urusan rumah tangga. Aku mengurus urusan luar. Aku bertanggung jawab menghasilkan uang untuk keluarga. Kamu bertanggung jawab mengurus rumah ini. Dan anak kita. Dia berhenti sejenak. Hanya menunjuk pada tumpukan pecahan itu. Sekarang. Kamu telah lalai. Aku tidak berbicara. Menunggu hukumannya. 2 pilihan. Dia mengulurkan 2 jari. Hanya cukup untuk menunjukkan maksudnya. Harga beli vas ini adalah 8,3 juta. Kamu ganti. Dari harta bersama kita. Hatiku terasa dingin. Kita. Harta bersama. 99,9% adalah harta pranikahnya. Dan pendapatan setelah menikah. Tabungan kecil dari honorariumku. Bahkan tidak bisa dihitung sebagai desimal di dalamnya. Kedua. Dia melihat Jiang Xiaotuan. Tidak ada sedikit pun kehangatan di matanya. Bawa dia. Kembali ke kampung halaman. Di sana tempatnya luas. Cukup untuk dia bongkar. Kapanpun kamu merasa dia sudah dididik dengan baik. Atau, kapanpun kamu bisa mengganti vas ini. Kembalilah. Udara terasa sunyi senyap. Jiang Xiaotuan sepertinya juga merasakan suasana yang tidak beres. Memeluk erat kakiku. Tidak berani bersuara. Aku melihat wajah Su Qinghan yang cantik namun dingin itu. Tiba-tiba merasa sedikit lucu. Kami ini pasangan suami istri macam apa? Mitra kerja? Dia adalah ketua dewan. Aku adalah manajer bagian logistik. Dan anak kami adalah aset yang perlu dikelola. Dalam beberapa tahun ini, aku meninggalkan profesiku.
hobiku, dan fokus mengurus anak. Agar dia tidak memiliki kekhawatiran. Membatasi sepenuhnya di pasar. Aku pikir ini adalah kesepakatan diam-diam kita. Adalah pengorbanan untuk keluarga. Tapi di matanya, ini hanyalah sebuah pekerjaan. Dan sekarang aku mengacaukan KPI. Baik, aku mengucapkan sebuah kata. Su Qinghan tertegun. Dia mungkin mengira aku akan seperti biasa. Meminta maaf. Mengakui kesalahan. Berjanji. Dia tidak menyangka aku akan setuju begitu saja. Aku memilih yang kedua. Aku berdiri. Menepuk-nepuk debu di celanaku. Udara di desa bagus. Cocok untuk pertumbuhan anak-anak. Aku tidak melihatnya lagi. Langsung masuk ke kamar tidur. Menyeret 2 koper. 1 untuk pakaianku dan Xiao Tuan. Sebuah mainan untuk Xiao Tuan. Seluruh proses. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Su Qinghan hanya duduk di sofa. Menatapku. Ada sedikit kebingungan di matanya. Tapi dengan cepat kembali. Ke sikap dingin yang menjauhkan orang. 15 menit kemudian. Aku menarik koper. Menggandeng Jiang Xiao Tuan. Berdiri di depan pintu. Selamat tinggal, Ibu. Kata Xiao Tuan dengan ragu. Su Qinghan tidak bersuara. Hanya mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya. Dan memberikannya kepadaku. Ada 200.000 di dalamnya. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Jangan biarkan anakku hidup terlalu buruk di desa. Lihat, bahkan pada saat seperti ini, dia masih mengatakan, anakku. Aku tidak mengangkatnya. Tidak perlu. Suzong. Aku tersenyum. Selama beberapa tahun ini pertama kalinya aku menunjukkan senyum yang begitu dingin padanya. Aku belum sampai pada tahap membutuhkan mantan istri. Oh, bukan. Uang tunjangan dari istriku. Aku masih punya uang untuk menghidupi kami berdua. Aku masih punya. Selesai berbicara. Aku menarik anakku. Tanpa menoleh, keluar dari sangkar yang penuh kemuliaan ini. Saat pintu tertutup, aku seolah-olah mendengar dari belakang sebuah suara cemas. Seperti suara cangkir yang diremas. Tapi apa peduliku? Kembali ke kampung halaman. Sudah sore hari berikutnya. Rumah tua ini adalah warisan dari kakekku. Genteng hijau dan dinding putih. Sebuah halaman besar. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang tinggal. Halaman itu dipenuhi rumput liar setinggi setengah manusia. Ada sarang lebah di bawah atap. Jiang Xiao Tuan pertama kali melihat begitu. Alami. Lingkungan. Dia sangat bersemangat seperti husky yang baru dikeluarkan dari kandang. Ayah. Ada kupu-kupu. Wah. Ada juga semut besar. Dia melepaskan tanganku. Dan langsung menerjang ke dalam rerumputan. Tidak sampai 2 detik, dia keluar dengan wajah penuh debu. Sambil memegang belalang hijau di tangannya. Aku meletakkan barang bawaanku. Menggulung lengan bajuku. Xiao Tuan, apakah kamu ingin mengubah tempat ini menjadi markas rahasia kita? Mau. Baik. Kalau begitu, kamu bertugas pergi ke sana. Bermain lumpur. Jangan membuat kekacauan. Sisanya serahkan pada ayahmu. Kehidupan sebagai ayah rumah tangga penuh waktu selama beberapa tahun terakhir. Tidak belajar apapun yang lain. Namun, saya sudah menguasai berbagai macam keterampilan. Mencabut rumput. Memperbaiki saluran air. Menyambung listrik. Memperbaiki atap. Bagiku, semua itu sangat mudah. Sibuk hingga sore hari. Halaman menjadi benar-benar baru. Aku juga menimba seember air dari sumur di halaman belakang. Mendirikan kompor. Menggunakan kayu bakar dari kampung halaman untuk memasak nasi rebus. Semangkuk nasi lemak babi yang harum. Sepiring sayuran hijau yang baru dipetik dari kebun sayur tetangga, Bibi Wang. Dipetik dari kebun sayur tetangga, Bibi Wang. Dan sepanci sup telur panas mengepul. Jiang Xiao Tuan memegang mangkuk yang lebih besar dari wajahnya. Makan dengan mulut penuh minyak. Berkata dengan tidak jelas. Keesokan harinya, aku membawa Xiao Tuan ke desa. Satu-satunya pasar untuk membeli barang. Xiao Tuan ingin tahu tentang segala sesuatu. Melihat kios yang menjual anak ayam, dia tidak mau pergi. Melihat tukang membuat permen gula, matanya berbinar. Aku membelikannya permen gula San Wukong. Dia mengangkatnya dan memamerkannya kemana-mana. Melewati kandang babi keluarga Zhang di ujung barat desa. Kejadian tak terduga terjadi. Babi hitam besar keluarga Zhang baru saja melahirkan anak babi. Mereka berdesakan sambil mendengkur. Jiang Xiao Tuan terpana melihat dari balik pagar. Tiba-tiba, dia menunjuk induk babi yang gemuk dan kuat itu. Dan mengumumkan dengan keras. Ayah, aku mau menunggangi ini. Aku mau jadi ksatria. Aku belum sempat menghentikannya. Anak ini memasukkan permen gula ke pelukanku. Mengandalkan tubuhnya yang kecil. Dari celah pagar.
Dia menyelinap masuk. Dengan kecepatan kilat, dia menaiki punggung induk babi. Induk babi. Anak-anak babi yang sedang menyusu. Induk babi itu jelas belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Tertegun selama setengah detik. Kemudian mengeluarkan suara. Raungan yang menggemparkan bumi. Melepaskan diri dan berlari liar di kandang babi. Jiang Xiaotuan memeluk erat leher babi itu. Ketakutan dan berteriak. Sambil berteriak. Gidi up. Gidi up. Ayah, tolong. Kuda ini tidak patuh. Seluruh kandang babi menjadi kacau balau. Debu beterbangan. Aku sangat cemas hingga berkeringat deras. Ingin masuk ke dalam. Tetapi ukuran tubuh tidak memungkinkan. Akhirnya hanya bisa berputar ke pintu kandang babi. Dengan panik membuka kunci pintu. Ketika aku bergegas masuk untuk menarik Jiang Xiaotuan, BMW yang lepas kendali. Turun dari punggungnya. Kami berdua ayah dan anak telah berhasil menarik perhatian setengah penduduk desa untuk menonton. Jiang Xiaotuan. Seluruh tubuhnya tertutup lumpur. Sesuatu yang tak terlukiskan. Seperti prajurit terakota yang baru digali. Aku menggendong ini. Monyet. Di bawah tatapan warga desa yang menahan tawa hingga terluka di dalam. Aku hampir melarikan diri kembali ke rumah. Jiang Feng. Anakmu ini. Benar-benar energik. Ya, ya. Lebih merepotkan daripada Gou dan di keluarga kami. Aku tersenyum canggung. Berharap bisa terbang secepat mungkin. Sesampainya di rumah, aku melemparkannya ke dalam tong kayu besar. Sambil menggosok punggungnya, aku memberinya pendidikan moral. Jiang Xiaotuan, katakan padaku, babi digunakan untuk apa? Sambil bermain air, dia menjawab dengan percaya diri. Untuk dimakan. Dan untuk ditunggangi. Aku hampir kehabisan napas. Melihat wajahnya yang polos dan tidak bersalah itu. Aku menghela napas. Kehidupan sialan ini baru saja dimulai. Hari-hari di desa penuh kekacauan, namun juga santai dan nyaman. Aku menemukan alat-alat yang ditinggalkan kakek dulu. Mulai menghidupkan kembali hobiku saat kuliah. Membuat kerajinan kayu dan anyaman bambu. Aku membuatkan Jiang Xiaotuan sebuah baling-baling bambu. Dia bisa memainkannya seharian. Aku mengukirkan mobil kecil dari kayu untuknya. Dia memeluknya saat tidur dan tidak mau melepaskannya. Sore hari itu, aku sedang menganyam keranjang bambu di bawah pohon akasia besar di halaman. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan. Seperti pecahan emas. Jiang Xiaotuan ada di dekat kakiku. Memegang beberapa bilah bambu. Dengan serius. Membantu. Akibatnya, dia membungkus dirinya seperti lontong. Berusaha keras merangkak keluar. Damai dan indah. Jika mengabaikan ini. Bakcang Bibilian. Saya sedang fokus menutup. Sama sekali tidak memperhatikan. Di pematang sawah tidak jauh. Berdiri seseorang. Lin 11 merasa dirinya hampir putus asa. Dia adalah seorang fotografer independen. Untuk mengikuti lomba fotografi bertema. Kembali ke kehidupan pedesaan. Dia secara khusus datang ke desa pegunungan terpencil ini untuk mencari inspirasi. Tapi dia sudah memotret seharian. Yang difoto bukan bos yang menggembalakan bebek. Atau mereka yang menghindar dengan hati-hati saat melihat lensa. Foto-foto itu sangat artifisial. Tidak ada jiwa. Tepat ketika dia hendak menyerah. Dan berencana untuk kembali. Dia tertarik oleh suara tawa. Dan keributan ayam dan anjing. Dia melihat ke arah suara itu. Melewati ladang bunga kanola. Dia melihat pemandangan yang membuatnya menahan napas. Seorang pria. Mengenakan t-shirt putih sederhana dan Amazon. Duduk di bawah pohon. Siluet wajahnya tegas. Hidungnya mancung. Mata yang menunduk penuh dengan fokus. Sinar matahari menyoroti garis-garis lembutnya. Dan keranjang bambu yang berangsur-angsur terbentuk. Di tangannya. Membentuk lukisan yang sangat harmonis. Sementara di kakinya. Seorang anak laki-laki yang diikat dengan bilah bambu. Berguling-guling di tanah seperti bayi malang. Dengan suara. Ug, ug, yang penuh usaha. Pria itu sepertinya menyadari. Tanpa mengangkat kepalanya. Hanya dengan lembut mendorong. Bayi malang itu. Dengan nada yang penuh dengan kasih sayang yang tak berdaya. Jiang Xiaotuan, jangan bergerak terus. Tidak ada paha ayam untuk makan malam. Ayah jahat. Keluh anak laki-laki itu. Pemandangan itu. Kacau namun hangat. Penuh dengan yang paling nyata. Suasana kehidupan yang paling menyentuh hati. Jantung Lingxi berdebar kencang. Ya, inilah yang dia cari. Dia dengan cepat mengangkat kameranya. Menyesuaikan fokus. Ke arah ayah dan anak itu. Menekan tombol rana. Dia tidak maju untuk mengganggu. Hanya dari jauh, merekam dengan rakus. Jari-jari cekatan pria yang menganyam keranjang bambu. Keluguan anak laki-laki yang berguling-guling.
Pria itu sesekali mendongak saat melihat asap dapur di kejauhan. Mata yang sedikit lusuh itu, namun sangat lembut. Setiap momen, indah seperti puisi. Sampai matahari hampir terbenam, pria itu berdiri. Dengan mudah melepaskan bilah bambu dari tubuh anak laki-laki itu. Menggendongnya di bahu. Berjalan ke rumah tua berdinding putih dan beratap genteng biru itu. Lingsi baru tersadar dan meletakkan kameranya. Dia membolak-balik foto-foto itu. Jari-jarinya gemetar karena kegembiraan. Dia tahu kompetisi kali ini. Dia pasti menang. Dan aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Aku hanya merasa. Punggungku terasa sedikit merinding hari ini. Mungkin karena malam di pegunungan dingin. Aku harus memberi Xiao Tuan selimut tambahan. Lingsi kembali ke penginapan kecil di kota. Semalaman mengunduh video yang diambil di siang hari. Dan foto-foto. Semakin dia melihat, semakin bersemangat dia. Pria itu memiliki aura yang sangat unik. Baik keterasingan seseorang yang telah lama tinggal di kota. Dan kenyamanan berbaur dengan pedesaan. Terutama interaksinya dengan putranya. Benar-benar kombinasi sempurna antara lucu dan mengharukan. Dia menghabiskan sepanjang malam. Mengedit video pendek berdurasi 1 menit. Awal video adalah pemandangan asli rumah tua Chen Xizong. Asap mengepul. Kemudian, kamera beralih ke pria tampan itu. Dia dengan terampil membelah kayu bakar. Kehidupan. Kemudian memakaikan pakaian pada seorang anak kecil yang masih mengantuk. Diselingi dengan ayah dan anak. Berkejar-kejaran dan bermain-main di jalan setapak sawah. Pria itu menenun barang-barang bambu di bawah pohon. Anak laki-laki itu membuat kekacauan di sampingnya dan diikat menjadi film lucu seperti Zongzi. Akhirnya, video membeku saat matahari terbenam. Pria itu menggendong anak laki-laki itu di pundaknya. Berjalan menuju bagian belakang rumah tua. Bayangan, disertai dengan lagu rakyat yang menenangkan. Kemudian tambahkan baris judul. Melarikan diri dari kota. Di pegunungan dan alam liar. Tersembunyi sepasang ayah dan anak yang seperti dewa. Mungkin inilah bentuk kehidupan yang paling indah. Dia memposting video itu di akun fotografinya. Dia memiliki ratusan ribu penggemar. Tetapi biasanya dia hanya memposting foto pemandangan atau seni. Datanya selalu suam-suam kuku. Namun, kali ini berbeda. Video diposting kurang dari 1 jam. Suka menembus 10.000. 2 jam. Suka menembus 100.000. Kolom komentar benar-benar meledak. Wo Chao. Di mana ini? Tempat seperti dewa. Ketampanan seperti dewa. Ayah ini terlalu tampan. Dan sangat mampu. Apakah masih kekurangan istri? Yang bisa mengurus anak. Hahaha. Apakah anak itu penyelamat yang dipanggil oleh monyet? Mengikat diri menjadi bakcang, membuatku tertawa sampai mati. Inilah yang seharusnya dilakukan pria sejati. Mengurus anak. Memasak. Berkarya seni. 100.000 kali lebih tampan daripada para ayah berminyak itu. Minta alamatnya. Aku ingin mencuri ikan. Mari mencuri ayahnya bersama-sama. Keesokan paginya. Lin 11 melihat pesan dari Jiu-Jiu di belakang panggung. Dan 200.000 penggemar yang meroket dalam semalam. Seluruh dirinya linglung. Dia terkenal. Bukan. Melainkan ayah dan anak di video itu. Menjadi terkenal. Dia segera memutuskan. Untuk mengunjungi mereka lagi. Sementara aku masih tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku sedang mengangkat kapak. Bersiap untuk pergi ke gunung belakang untuk mencari kayu bakar. Dan juga membuatkan pedang kayu untuk Jiang Xiao Tuan. Tok tok tok. Pintu halaman diketuk. Aku membuka pintu. Melihat seorang gadis muda mengenakan jaket gunung. Dan membawa tas kamera besar di punggungnya. Dia sangat cantik. Matanya berbinar. Ketika melihatku, matanya sedikit memerah. Halo. Dia sedikit gugup. Nama saya Lin 11. Saya seorang fotografer. Itu. Kemarin. Saya lewat. Tidak sengaja merekam video kamu dan anakmu. Dia mengeluarkan ponselnya. Menyerahkannya padaku. Kemudian, dia menjadi terkenal. Aku melihat ke layar. Yang telah disempurnakan dengan filter dan kecantikan. Ayah dewa. Lalu melihat diriku sendiri. Pisau cukur masih menempel dengan butiran nasi yang kulihat saat memberi makan bubur pada Xiao Tuan pagi ini. Aku tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Jadi, kamu memotret kami secara diam-diam. Dan mengunggahnya ke internet. Aku mengangkat alisku. Wajah Lin 11. Seketika. Memucat. Dia terus melambaikan tangannya. Maaf, maaf. Saat itu aku hanya merasa gambarnya terlalu indah. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku bisa segera menghapusnya. Sungguh. Sayang sekali jika dihapus. Gaya lukisku berubah. Bisakah menghasilkan uang? Jiang Feng tertegun.
Bisa. Mungkin bisa. Platform ini memiliki pembagian lalu lintas. Juga bisa menerima iklan. Nah, itu dia. Aku menyandarkan kapak di kusen pintu. Berpose dengan gaya yang menurutku paling keren. Ayo, lanjutkan merekam. Namun, kita harus menandatangani kontrak. Biaya penggunaan hak potret. Pendapatan dibagi 50-50. Bercanda. Uang yang datang sendiri. Kalau tidak, sia-sia saja. Vas bunga seharga lebih dari 8 juta itu. Mungkin benar-benar ada harapan. Lin 11 benar-benar terpana dengan tindakan saya ini. Akhirnya dengan bingung dia menyetujui. Maka, kehidupan santai saya di desa. Bertambah satu orang bernama Lin 11. Seorang juru kamera. Pada saat yang sama. Ribuan mil jauhnya, di dunia lain. Kantor puncak grup Su. Asisten khusus Su Qinghan, Chen Li. Berdiri dengan gemetar di depan meja kerja. Su Zong. Ada sebuah video. Anda mungkin perlu melihatnya. Su Qinghan mendongak dari tumpukan dokumen. Dengan tatapan dingin. Video apa yang layak membuang-buang waktu saya? Chen Li dengan berani. Menyerahkan ponselnya. Di layar. Adalah video viral yang diedit oleh Lin 11. Tatapan Su Qinghan. Jatuh pada pria yang memotong kayu bakar di bawah sinar matahari. Adalah Jiang Feng. Dia mengenakan pakaian paling sederhana. Dan bahkan memiliki sedikit janggut di wajahnya. Dengan penampilannya yang fokus. Dan senyum yang dia tunjukkan saat menggendong putranya. Adalah vitalitas dan kehidupan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia terlihat sangat bahagia. Tanpa dia. Tanpa rumah ini. Dia dan anak nakal itu. Di tempat kumuh itu. Ternyata hidup begitu bahagia. Ekspresi Su Qinghan perlahan-lahan menjadi gelap. Ketika dia melihat akhir video. Baris kecil teks. Fotografi. Lin Si. Melewati. Dan melihat komentar yang tak terhitung jumlahnya di bagian komentar. Yang ingin menikahi ayah ini. Bergabung untuk menculik anak itu. Ketika tangannya memegang ponsel. Langsung retak karena kekuatan yang berlebihan. Lin Si ini. Siapa? Dia berbicara. Suaranya membawa dirinya sendiri. Seorang sutradara yang ditetapkan oleh Cheng. Seorang fotografer yang agak terkenal. Su Qinghan melemparkan ponselnya ke atas meja. Menghasilkan suara gedebuk. Dia berdiri. Berjalan ke jendela besar dari lantai ke langit-langit. Melihat kota yang ramai di bawah kakinya. Sudah seminggu. Tepat seminggu. Jiang Feng tidak menelepon. Tidak ada satu pesan pun. Kartu yang dia berikan padanya. Tidak sepeser pun digunakan. Dia pikir dia tidak akan tahan dengan kehidupan yang sulit di pedesaan. Tidak sampai 3 hari dia akan mengibas-ngibaskan ekornya. Kembali memohon padanya. Tapi dia tidak. Tidak hanya dia tidak. Tetapi juga di tempat yang tidak bisa dia lihat. Hidup dengan baik dan sukses. Bahkan, menarik perhatian. Su Qinghan menutup matanya. Menarik napas dalam-dalam. Perang dimulai. Matanya sudah membeku. Baik sekali. Jiang Feng. Kamu benar-benar semakin kompeten. Dengan otorisasi resmi saya. Antusiasme kreatif Lin 11 sangat tinggi. Dia bahkan menyewa kamar di desa. Setiap hari membawa kamera besar dan kecil. Mengikuti kami berdua. Saya membelah kayu bakar. Dia memotret. Saya memasak. Dia memotret. Saya mengajari Xiao Tuan membaca puisi Tang. Dia bersikeras menyanyikan. Ultraman. Dia juga memotret. Bahkan aku membawa Xiao Tuan untuk bertemu dengan Li Moyu. Hingga pantatnya digigit kepiting. Dia muntah dan melompat ke darat. Hal memalukan seperti itu. Dia berhasil merekamnya. Lin 11 dengan semangat menyarankan. Jiang Feng. Ayo kita mulai siaran langsung. Interaksinya kuat. Bisa mempertahankan penggemar. Dan juga bisa menerima hadiah. Aku punya pendapat yang berbeda tentang ini. Siaran langsung? Siaran langsung tentang apa? Siaran langsung tentang aku yang kesal dengan anakku hingga serangan jantung? Siaran langsung saja saat kamu memasak. Banyak penggemar yang bilang ingin melihatnya. Aku berpikir sejenak. Baiklah. Lagi pula aku juga harus memasak. Maka, pada suatu malam di akhir pekan, siaran langsung pertama kita akan dimulai. Lin 11 menyiapkan peralatan. Aku mengambil terong yang baru dipetik dari kebun. Cabai sudah dicuci bersih. Bersiap menjadi pekerja lepas. Jian Xiao Tuan aku suruh bermain sendiri di halaman. Tidak boleh mengganggu. Ruang siaran langsung baru saja dibuka. Popularitas langsung melonjak masuk. Wah, ayahku yang tampan. Ayah hari ini mau masak apa yang enak? Di mana Xiao Tuan Zi? Cepat tampilkan si kecil nakal. Aku tersenyum ke arah kamera. Mulai memotong sayuran.
Keterampilan memotongku aku pelajari dari kakek. Sekali tebas. Irisan kentangnya tipis dan rata. Komentar di ruang siaran langsung membanjir. Wah, keterampilan memotongnya hebat. Apa ayah dulunya dari New Oriental? Tangan ini juga terlalu indah. Bonus bagi para penggemar tangan. Sambil memasak, aku mengobrol santai dengan mereka. Suasananya sangat baik. Aroma harum memenuhi panci. Saat itu juga, seorang tamu tak diundang menerobos masuk ke dalam kamera. Jiang Xiaotuan. Entah dari mana menemukan mikrofon mainan. Seperti reporter kecil bergegas ke hadapanku. Mengangkat mikrofon dan bertanya dengan keras. Permisi, Tuan Jiang Feng. Kapan kita bisa pulang? Tanganku terhenti. Tertawa. Bukankah di sini rumah kita? Bukan. Bantahnya dengan sungguh-sungguh. Di sini tidak ada bak mandi besar. Dan, dia berpikir. Seolah sedang menyusun kata-kata. Lalu berkata dengan mengejutkan. Dan, bukankah kamu bilang, ibu adalah monster besar yang suka makan orang? Apakah kita melarikan diri untuk berlindung? Spatula di tanganku. Hampir tidak bisa menggenggamnya dengan baik. Ruang siaran langsung. Setelah mengalami gangguan selama 0,5 detik. Benar-benar meledak. Haha. Monster besar pemakan orang. Banyak sekali informasi. Ucapan anak kecil tidak bisa dianggap serius. Ucapan anak kecil tidak bisa dianggap serius. Aku percaya. Jadi ayah diusir. Perseteruan keluarga kaya. Lari dengan membawa bola. Lelucon basi. Aku merasa wajahku memanas. Ingin rasanya mencari tempat untuk bersembunyi. Aku langsung membekap mulut Jiang Xiaotuan. Dengan canggung menjelaskan ke kamera. Anak kecil berbicara omong kosong. Jangan dianggap serius. Dia terlalu banyak menonton kartun. Namun, Jiang Xiaotuan, teman yang tidak bisa diandalkan ini, jelas tidak ingin melepaskanku. Dia melepaskan diri dari tanganku. Berlari ke sisi Lingxi. Memeluk pahanya. Mendongak. Dengan kepolosan yang tak tertandingi. Dan bertanya dengan suara yang sangat keras. Bibi Lingxi. Apakah kamu akan menjadi ibu baruku? Ayah bilang kamu lebih lembut dari monster besar. Lingxi. Ruang siaran langsung. Komentar bukan lagi kata-kata. Melainkan serangkaian. Wo Chao. Ah. KSWL. Aku mati karena gemas. Dan menikah di tempat. Peringatan siaran langsung untuk ayah dan anak Jiang Feng Shanye. Peringatan ibu monster besar pemakan manusia Jiang Feng. 3 topik peringatan ibu baru Bibi Jiang Feng Lingxi. Dengan kecepatan roket. Melonjak ke pencarian terpopuler. Aku melihat ke kamera. Wajahnya yang putus asa. Pertama kali merasakan apa itu. Kematian sosial. Jiang Xiaotuan. Terima kasih sekeluarga. Keluarganya juga keluargaku. Tidak apa-apa kalau begitu. Pandanganku menjadi gelap. Hanya ingin kabur membawa babi di rumah kami malam ini. Su Qinghan berada di sebuah pertemuan multinasional penting. Menerima panggilan darurat dari asistennya. Tuan Su. Terjadi sesuatu yang besar. Langit runtuh. Su Qinghan mengerutkan kening. Dia paling benci diganggu saat bekerja. Lebih serius dari langit runtuh. Ya, Anda menjadi trending. Su Qinghan menutup telepon. Membuka aplikasi media sosial. Langsung melihat judul yang mencolok itu. Monster ibu pemakan manusia. Dia mengkliknya. Pertama yang tertangkap mata adalah putranya yang baik, Jiang Xiaotuan. Memegang mikrofon mainan. Dengan polos menuduhnya sebagai cuplikan langsung monster besar. Kemudian adalah kalimat. Apakah Bibi Lin 11 akan menjadi ibu baruku? Di bawah video terdapat puluhan ribu komentar. Kasihan pada ayah dan bayi. Dalam lingkungan keluarga seperti apa? Sehingga ibunya digambarkan sebagai monster? Ibu ini ibu tiri ya? Apakah ibu kandung bisa memperlakukan suami dan anak seperti ini? Dukung ayah untuk bercerai. Dan bersama Nona Lin 11. Mereka sangat cocok. Wajah Su Qinghan membeku sedikit demi sedikit. Buku-buku jarinya yang memegang ponsel memutih. Udara di sekitarnya tampak membeku. Jiang Feng. Dia tidak hanya membawa putranya tampil di depan umum, dan juga membiarkannya berbicara omong kosong. Mencemarkan nama baiknya. Bahkan, juga dengan wanita yang tidak tahu muncul dari mana. Membuat drama ibu baru. Apakah ini demonstrasi kepadanya? Plak, ponsel yang berharga. Dibanting dengan keras ke tanah. Layarnya hancur berkeping-keping. Semua eksekutif senior di ruang rapat membeku ketakutan. Rapat ditangguhkan. Su Qinghan berdiri. Mengambil jaket yang sudah robek. Siap untuk pergi dengan mobil ke pedesaan.
Dia tidak bisa menunggu sedetik pun. Dia ingin melihat sendiri. Di sana, suami yang kabur dari rumah. Dan putranya. Sebenarnya apa yang terjadi? Sore hari berikutnya. Sebuah mobil yang sangat kontras. Dengan seluruh desa. Maybach hitam. Dengan debu mengepul. Berhenti di depan halaman rumahku. Pintu mobil terbuka. Su Qinghan keluar. Dengan sepatu hak tinggi 7 cm-nya. Dia mengenakan jas hujan krem yang dibuat dengan pas. Dengan kacamata hitam. Seluruh dirinya memancarkan aura jangan mendekat. Aura. Saat ini, aku sedang bersama Lin 11. Dan Jiang Xiaotuan di tepi sungai kecil. Di depan halaman, mencari ikan. Aku baru saja menangkap seekor ikan mas sebesar telapak tangan. Berencana untuk makan malam tambahan. Lin 11 mengambil foto di samping. Jiang Xiaotuan sedang bermain air. Membuat dirinya basah kuyup seperti ayam yang jatuh ke air. Kami bertiga tertawa dengan gembira. Saat mendongak, kami melihat berdiri tidak jauh dari sana. Gunung es. Suasana langsung membeku. Jiang Xiaotuan gemetar ketakutan. Dan segera bersembunyi di belakangku. Menjulurkan kepala kecilnya. Berbisik, "Ayah, Da Guanren datang. Anak yang baik. Benar-benar pandai memperkeruh suasana." Su Qinghan melepas kacamata hitamnya. Mata Phoenix-nya yang indah. Sekarang tampak membeku. Tatapannya beralih dari diriku. Kesenyuman. Aku melemparkan ikan di tanganku ke dalam ember. Aku menyekat tanganku di celana. Dan berdiri tegak. "Ya?" Aku menyambut tatapannya. Tertawa dengan ringan. "Lihat. Xiao Tuan sekarang tahu. Lebih dari 20 jenis serangga. Bisa hidup sendiri. Dan tahu bahwa babi tidak bisa ditunggangi seperti kuda. Bukankah ini lebih baik daripada di kota? Daripada hanya belajar ABC?" Su Qinghan tersentak oleh kata-kataku. Dia menarik napas dalam-dalam. Menahan amarahnya. Nada suaranya mengandung perintah yang merendahkan. "Cukup bermain-main dan kembali bersamaku. Jangan mempermalukanku di luar sana." "Mempermalukanmu?" Sepertinya aku mendengar. Lelucon besar. "CEO Su, apakah kamu salah paham? Aku sekarang seorang influencer dengan jutaan pengikut, tampan kan? Setiap hari ada puluhan ribu gadis muda yang ingin menikah denganku dan menjadi ibu tiri bagi anakku. Ini disebut memberikan kemuliaan bagi leluhur keluarga Jiang. Bagaimana bisa aku mempermalukanmu?" Aku sengaja. "Ibu tiri." Mengucapkan dua kata itu dengan sangat berat. Benar saja. Ekspresi Su Qinghan terlihat jelas menjadi semakin buruk. Adapun kembali, aku merentangkan tanganku. Dengan wajah polos. Sepertinya tidak mungkin. Aku menandatangani kontrak dengan Nona Lindsay untuk membangun bisnis bersama dan mencapai puncak kehidupan. Dendanya sangat tinggi. Aku tidak mampu membayarnya. Aku menunjuk Lindsay di samping. Meskipun Lindsay sedikit takut. Dengan aura Su Qinghan, dia tetap berani maju dan menunjukkan kepada istriku. Senyum. Ramah. Tatapan Su Qinghan. Setajam pisau. Antara aku dan Lin 11. Melihat bolak-balik. Mungkin seumur hidupnya. Dia tidak pernah merasa sesulit ini. Di dunianya. Semua hal berada dalam kendalinya. Tapi sekarang, suami yang dia banggakan. Meskipun dia tidak mengakuinya. Dan putranya yang paling dia pedulikan. Meskipun dia tidak menunjukkannya. Keduanya jelas berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Dan juga, ada saingan cinta yang mengintai. Dengan waspada. Melihatnya ingin marah. Tetapi harus menjaga kesopanan. Hatiku terasa sangat puas. Su Qinghan. Ini balasan untukmu. Kontrak. Su Qinghan mencibir. Hal yang paling dia kuasai adalah memproses kontrak. Dia menatap Jiang Feng. Dengan tatapan. Penilaian dari seorang atasan. "Nona, Jiang Feng adalah suami saya secara hukum. Tindakan bisnisnya, sebagai istri, saya berhak tahu. Keluarkan kontrak kalian. Biar saya lihat." Dia pikir Jiang Feng akan ketakutan, mengira itu hanya alasan kami. Tidak disangka, Jiang Feng benar-benar mengeluarkan sebuah dokumen yang sudah dicetak dari tasnya. Itu adalah sesuatu yang kami berdua kerjakan semalaman kemarin. Proyeknya bagus, ketentuan jelas, di kolom denda pelanggaran. Saya secara khusus meminta Jiang Feng untuk mengisi angka 8 digit. Su Qinghan mengambil kontrak itu. Dengan cepat memindainya. Semakin dilihat, semakin dalam kerutan di dahinya. Kontrak ini, ternyata, tidak memiliki celah. Jiang Feng
Dia mengembalikan kontra itu kepada Lin 11. Berbalik menghadapku. Nada bicaranya tidak bisa dibantah. Pulang bersamaku. Masalah ini berakhir di sini. Aku tidak mau. Belum sempat aku membuka mulut. Jiang Xiaotuan di belakangku. Lebih dulu melompat keluar. Dia merentangkan lengan kecilnya. Seperti melindungi anak ayam. Seperti induk ayam. Berdiri di depanku. Mengangkat kepalanya dan berteriak pada Su Qinghan. Aku tidak mau pulang denganmu. Kamu adalah ibu yang jahat. Kamu menggertak ayah. Aku ingin bersama ayah. Dan Bibi Linsi. Ucapan anak-anak tidak bisa dianggap serius. Paling mematikan. Tubuh Su Qinghan sedikit bergoyang. Wajahnya langsung menjadi pucat. Aku terkejut. Tapi aku tetap tenang. Menarik Xiaotuan ke belakangku. Su Zong. Kamu juga sudah melihatnya. Aku berkata dengan tenang. Bukannya aku tidak ingin kembali. Ini adalah kehendak rakyat. Jiang Feng. Dia hampir menggertakkan gigi saat menyebut namaku. Apakah kamu harus melawanku? Aku hanya menjalani hidupku sendiri. Aku menatapnya. Mengatakan kata demi kata. Saat kamu mengusirku, kita seharusnya sudah lebih jelas. Di udara. Aroma mesiu memenuhi udara. Lin 11 berdiri di samping dan menatapku. Lalu menatap Su Qinghan. Ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Tepat pada saat ini. Kepala desa berjalan dengan tongkatnya. Memimpin sekelompok penduduk desa yang membawa cangkul. Berjalan mendekat. Wah, bukankah ini dari keluarga Jiang Feng? Menantu perempuan kota? Suara kepala desa nyaring. Mengapa datang tanpa memberitahu kami? Anak ini, Jiang Feng. Benar-benar sukses. Sekarang menjadi influencer besar. Bahkan sudah tampil di TV. Membanggakan desa kita. Seorang bibi juga mendekat dan berkata, Ya. Kamu harus memperlakukan Jiang Feng dengan baik. Pria sebaik ini. Sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Lihat, siapa namanya itu? Gadis dari Lin 11. Setiap hari bersamanya. Pasangan yang serasi. Bibi itu baru setengah berbicara. Ketika kepala desa menyodoknya dengan tongkat. Baru menyadari suasana tidak tepat. Dia menutup mulutnya dengan lihai. Tetapi kerugian sudah terjadi. Wajah Su Qinghan tidak bisa lagi digambarkan sebagai buruk rupa. Benar-benar hitam yang berwarna-warni. Dia dikelilingi oleh sekelompok orang yang menurutnya. Orang desa. Dikelilingi. Berbicara dengan riuh. Dididik. Memberitahunya untuk menghargai suami yang tidak diinginkannya. Sementara di samping suaminya. Berdiri seorang wanita yang disukai semua orang. Kekasih baru. Seumur hidup ini. Saya pikir dia akan pergi seperti dia datang. Menggulung debu. Melarikan diri dengan malu. Tapi Maibach itu. Tidak pergi. Dia hanya berbalik. Berhenti di luar halaman rumahku. Di tanah kosong. Kemudian, Su Qinghan keluar dari mobil. Membuka bagasi. Menyeret keluar sebuah. Besar. Koper perak. Dia menyeret itu. Koper yang tidak sesuai. Dengan lingkungan sekitar. Berjalan dengan sepatu hak tinggi. Selangkah demi selangkah. Dengan bunyi gedebuk. Berjalan ke pintu rumahku. Dengan suara. Pak. Dia meletakkan koper itu di tanah. Lalu menatapku yang kebingungan. Dengan dingin mengumumkan. Sebelum putraku merasa aman. Sebagai walinya. Berhak tinggal di sini. Untuk mengawasi. Wanita ini. Gila ya? Su Qinghan benar-benar tinggal di rumahku. Dia mengambil alih satu-satunya. Kamar tamu yang lumayan bersih. Dan terhadap segala sesuatu di rumahku. Dia menunjukkan. Kebencian yang luar biasa. Sudah berapa lama spray ini tidak diganti? Ada tungau. Kualitas airnya buruk. Aku mau minum Evian. Tidak ada toilet pintar. Bagaimana kalian buang air biasanya? Aku bersedekap. Dan bersandar di kusen pintu, memperhatikannya. Hanya tahu menimbun. Air mineral satu kotak demi satu kotak. Penyaring udara. Sambil mengelap meja, dia berkata tanpa menoleh. Aku sudah bilang. Demi kesehatan fisik dan mental putraku. Aku harus tinggal. Baiklah, kamu kejam. Maka, keluarga kami membentuk. Sebuah keluarga dan uang. Qi Fei mencium pacarnya. Kombinasi 4 orang yang aneh. Linsi masih datang untuk syuting setiap hari. Tetapi suasananya menjadi sangat canggung. Selama aku dan Linsi sedikit lebih dekat. Tatapan tajam Su Qinghan akan berdesing. Terbang mendekat. Aku mengajari Linsi cara membuat panah dari bambu. Tanganku secara tidak sengaja menyentuh tangannya. Su Qinghan ada di samping. Linsi memberiku handuk untuk menyeka keringat. Su Qinghan segera menyuruh Chen Li.
untuk mengirim sebotol air paris dingin. Jiang Feng. Cuacanya panas. Minumlah yang enak. Meja makan bahkan lebih seperti medan perang. Daging babi rebus yang aku buat sangat enak. Lindsay memakannya dengan pujian. Feng Ge, kamu sangat hebat. Sayang sekali kalau keahlian ini tidak dimanfaatkan untuk membuka restoran pribadi. Aku tersenyum. Jika kamu suka, makanlah lebih banyak. Su Qinghan di seberang. Menusuk nasi di mangkuknya dengan sumpit. Tiba-tiba berkata, terlalu berminyak. Tidak sehat. Kolesterol tinggi. Mudah menyebabkan penyakit kardiovaskular. Suasana langsung menjadi dingin. Jiang Xiaotuan melihatku. Melihat Jiang Feng. Lalu melihat ibunya. Akhirnya mengambil sepotong daging babi rebus terbesar. Dan dengan gemetar meletakkannya di mangkuk Su Qinghan. Ibu, makan daging. Ayah yang membuatnya. Enak. Su Qinghan melihat sepotong daging mengkilap di mangkuknya. Ekspresinya seperti melihat sesuatu yang kotor. Tapi saat bertemu dengan tatapan penuh harap putranya, dia masih dengan kaku mengambilnya. Menutup mata dan memasukkannya ke dalam mulut. Dia mencoba mempertahankan sikap dingin. Tapi kehidupan di desa terus meruntuhkan citra elitnya. Dia mengenakan setelan Chanel. Ingin pergi ke kebun sayur untuk merasakan hidup. Akibatnya, sepatu hak tingginya terperosok ke dalam lumpur. Ingin pergi ke kebun sayur untuk merasakan hidup. Akibatnya, sepatu hak tingginya terperosok ke dalam lumpur. Tidak bisa ditarik keluar. Akhirnya, aku menariknya keluar seperti mencabut lobak. Dia melihat seekor ngengat. Mengeluarkan jeritan pendek. Melompat ke atas kursi. Lupa bahwa dia mengenakan rok span. Terlihat jelas pakaian dalamnya. Atau akting dadakan yang muncul. Melepas jaketnya dan memakaikannya padanya. Su Zeng yang tegas dan menentukan di pusat perbelanjaan. Su Qinghan yang maha kuasa. Di sini. Seperti bayi besar yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Semakin dia malu. Semakin aku melihatku dan Jiang Feng. Tidak tampil di depan kamera. Tidak enak dipandang. Dia mulai secara tidak sengaja muncul di siaran langsung. Tampil di depan kamera. Saya sedang membuat anyaman bambu secara langsung. Dia akan membawa secangkir kopi. Mengenakan jubah tidur sutra. Dari belakang kamera. Dengan santai. Melewatinya. Meninggalkan kesan pada penonton siaran langsung. Bayangan belakang yang menggugah pikiran. Wo Chao. Siapa yang baru saja lewat? Apakah itu ibu monster besar? Tubuh ini? Aku akui aku sedikit goyah. Di mana monsternya? Ini adalah peri. Jadi, alur cerita apa ini? Mengejar suami di tahap awal. Percepat adegan pertempuran. Melihat ke dalam siaran langsung. Karena kemunculannya, popularitas melonjak. Aku tenggelam dalam lamunan. Wanita ini. Mungkinkah dia ingin memanfaatkan popularitasku untuk menghemat biaya iklan bagi perusahaannya? Kapitalis. Hatinya kotor. Su Qinghan. Kenapa? Hidup menjadi sangat sulit. Dia tidak terbiasa dengan makanan sederhana. Tidak bisa tidur di kamar tanpa AC pengatur suhu. Terlebih lagi, dia tidak tahan dengan nyamuk dan serangga yang ada di mana-mana. Dia menyuruh asistennya, Chen Li, setiap hari mengirimkan makanan dari hotel di pusat kota yang berjarak puluhan kilometer. Untuknya. Akibatnya, steak ala barat yang dikirim sudah dingin sebelum tiba. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa hari, kelelahannya terlihat dengan mata telanjang. Malam ini, aku membuat mie campur minyak daun bawang sederhana. Aroma minyak daun bawang. Aroma asin kecap bercampur. Menyelinap ke setiap sudut rumah dengan paksa. Aku mengambil 3 mangkuk besar. 1 mangkuk untukku. 1 mangkuk untuk Xiaotuan. 1 mangkuk untuk Qinghan yang lelah syuting hari ini. Kami menaburkannya di meja kecil di halaman. Slurp, slurp. Kami makan dengan lahap. Su Qinghan keluar dari kamar. Dia memesan makanan pesan antar. Hari ini karena macet di jalan. Belum sampai. Dia melihat kami. Dan melihat meja makannya yang kosong. Tenggorokannya bergerak. Tapi dia tetap mempertahankan harga dirinya yang konyol. Duduk di samping. Membuka laptop. Berpura-pura bekerja. Jiang Xiaotuan menghabiskan semangkuk miliknya. Mengelus perutnya yang buncit. Berlari ke hadapan Su Qinghan. Mendongak dan mencium. Mama, kenapa kamu tidak makan? Mie buatan ayah. Sangat enak. Perut Su Qinghan. Tidak tepat waktu. Berbunyi. Kruyuk. Suaranya tidak keras. Namun di halaman yang sunyi. Sangat jelas. Wajahnya. Langsung memerah. Aku menahan tawa. Tongtong juga cepat menundukkan kepala. Menutupi tawanya dengan makan mie. Aku berdeham. Sengaja berkata dengan keras kepada Xiaotuan.
Ibumu adalah peri. Cukup minum embun. Tidak makan makanan manusia biasa seperti kita. Tubuh Su Qinghan membeku. Dia duduk di sana. Terdiam selama 1 menit penuh. Akhirnya, kelaparan mengalahkan harga diri. Dia berdiri. Berjalan ke arahku. Matanya melihat ke arah lain. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, "Apakah ada lagi?" Aku menahan senyum yang ingin merekah. Aku memberinya semangkuk terakhir dari dalam panci. Aku sengaja memberikan mangkuk itu di depannya. Berhenti sejenak. Melihat ekspresi terhina di wajahnya. Ekspresi kompleks yang canggung dan penuh harapan. Hatiku sangat senang. Dia mengambil mangkuk itu. Hampir merebutnya. Kemudian tahu mencoba kembali ke tempat duduknya. Memunggungi kami. Mulai makan. Awalnya, dia masih mencoba mempertahankan keanggunan. Makan sedikit demi sedikit. Tapi semangkuk mie itu terlalu harum. Tidak lama kemudian, dia menyerah pada perlawanan. Kecepatannya semakin cepat. Akhirnya bahkan kuahnya pun dihabiskan sampai bersih. Selesai makan. Dia meletakkan mangkuk kosong di atas meja. Masih membelakangi kami. Tidak mengucapkan terima kasih. Juga tidak bilang enak. Tapi aku tahu. Gunung es yang dibangunnya dengan kesombongan dan prasangka itu sudah retak sedikit. Jiang Xiaotuan berlari ke sisinya. Bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mama, enak?" Su Qinghan terdiam lama. Begitu lama hingga kupikir dia tidak akan menjawab. Lalu, dia dengan suara yang sangat pelan. Dengan lembut. Mengeluarkan suara. Saat itu, aku melihat punggungnya. Tiba-tiba ada perasaan aneh di hatiku. Mungkin, membawanya keluar dari dunia bisnis yang dingin itu. Serat keluar. Biarkan dia merasakan kehidupan biasa. Bukan juga hal yang buruk. Enak banget. Setelah kejadian itu, Su Qinghan tidak lagi terpaku pada makanan bintang 5 miliknya. Mulai menerima kami secara diam-diam. Pertama kali. Meskipun setiap kali dia makan, ekspresinya masih seperti sedang minum obat. Tapi kecepatan mangkuk kosongnya mengungkapkan pikiran sebenarnya. Hubungannya dengan kami juga sedikit mereda. Setidaknya, cara dia menatap Lin 11 tidak lagi seperti pisau, melainkan lebih seperti sebuah pengamatan penuh kewaspadaan. Hari ini, Xiao Tuan berusia 5 tahun. Lin 11 juga kembali untuk menyusun materi. Ketenangan yang langka. Aku mengeluarkan beberapa ukiran kecil yang pernah kubuat sebelumnya. Keluarkan. Diamplas dan diberi minyak. Minyak untuk kuda-kudaan Jiang Xiao Tuan. Sudah siap untuk dijual secara online. Perangkat teh anyaman bambu. Dan beberapa konsep desainku sebelumnya. Su Qinghan entah sejak kapan berdiri di belakangku. "Ini, apakah ini buatanmu?" Dia mengambil satu yang aku buat dari kayu kampar utuh. Tempat pena ukiran gunung yang mengesankan. Dengan sedikit keterkejutan di matanya. "Ya?" Aku tidak menoleh ke belakang. Melanjutkan mengamplas cangkir bambu di tanganku. Tidak ada kegiatan. Hanya bermain-main. Hanya bermain-main. Dia mengambil album gambar yang lain. Itu adalah desain kelulusanku saat kuliah. Dan itu adalah impianku selama ini. Mendirikan milikku sendiri. Yang menggabungkan kerajinan tradisional dan desain modern. Merek furnitur gaya Tiongkok modern baru. Ada furnitur rancanganku di katalog. Gambar desain. Bahkan ada satu set lengkap. Gambar arsitektur untuk merenovasi rumah tua di pedesaan. Setelah lulus, aku masuk ke perusahaan ayah Su Qinghan. Mulai sebagai desainer. Kami bertemu, jatuh cinta, dan menikah. Kemudian dia mengambil alih perusahaan. Bisnisnya semakin besar. Semakin sibuk. Setelah Xiao Tuan lahir, harus ada seseorang di keluarga yang berkorban. Jadi aku menyimpan semua gambar desainku. Melepaskan impianku. Menjadi ayah rumah tangga penuh waktu. Benda-benda ini. Kupikir aku tidak akan pernah membukanya lagi. Su Qinghan membolak-baliknya semalaman. Ekspresinya semakin serius. Merek ini. Aturan. Dia menunjuk sampul katalog. Logo yang aku rancang sendiri. Ini adalah impianmu. Aku menghentikan pekerjaanku. Tidak menjawab. Dia mengambil selembar lagi. Rencana bisnis yang aku simpan di dasar kotak. Itu adalah sebelum Xiao Tuan lahir. Aku begadang selama beberapa malam. Mulai dari konsep merek. Hingga analisis pasar. Lalu rencana pendanaan. Semuanya lengkap. Kemudian, karena karirnya memasuki masa kritis, aku pun menyimpan rencana ini. Bersama dengan ambisiku. Aku menguncinya bersama. Su Qinghan melihat kertas yang sudah sedikit menguning itu. Lama terdiam. Aku bisa merasakan. Suasana di belakangku menjadi sedikit tertekan.
Jiang Feng. Dia akhirnya berbicara. Dengan suara yang sedikit serak. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini? Aku tertawa mengejek diri sendiri. Mengatakan padamu untuk menyerah? Kontrak besar itu? Untuk mendukungku yang punya impian kecil yang tidak realistis ini? Atau saat kau setiap hari sibuk pulang larut malam, sangat lelah hingga tidak ingin mengatakan sepatah kata pun? Menceritakan padamu tentang cita-citaku yang indah ini? Su Qinghan, kita sudah menikah selama 7 tahun. Apakah kau benar-benar mengenalku? Aku berbalik. Untuk pertama kalinya dengan tenang. Menatap matanya. Kau hanya tahu. Aku adalah ayah dari putramu. Adalah kepala logistik di rumahmu. Kau tidak tahu saat kuliah. Aku memenangkan penghargaan emas desain nasional. Tidak tahu impian terbesarku. Bukan untuk menjadi menantu yang jujur. Melainkan ingin agar kerajinan tangan kuno ini dilihat oleh lebih banyak orang. Vas bunga itu. 8 juta. Bagiku itu hanya tambahan. Tapi yang menghancurkanku. Bukan 8 juta itu. Melainkan tatapanmu saat itu. Tatapan seperti melihat seseorang yang tidak berguna. Yang hanya akan menambah masalah bagimu. Tatapan barang pelengkap. Kau mengusirku. Mungkin hanya ingin memberiku pelajaran. Tapi bagiku, itu adalah sebuah kelegaan. Setelah aku selesai bicara, rumah itu menjadi sunyi senyap. Wajah Su Qinghan seputih selembar kertas. Saat dia memegang proposal bisnis itu, tangannya sedikit gemetar. Dia menatapku dengan tatapan penuh keterkejutan. Penyesalan. Ada juga yang tidak saya mengerti. Kesedihan mendalam. Ternyata, gunung esnya itu bukan dicairkan oleh mie daun bawangku, melainkan dihancurkan oleh kebenaran yang terlambat ini. Hancur berkeping-keping. Pembicaraan sore itu seperti badai menyapu bersih di antara kita. Kepura-puraan terakhir. Su Qinghan tidak berbicara sepanjang hari. Dia mengurung diri di kamar. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Malamnya, langit tidak bersahabat. Hujan deras mulai turun. Guntur bergemuruh. Kilat membelah langit malam. Sirkuit listrik paman di desa tidak kuat. Trip. Rumah itu langsung menjadi gelap gulita. Wah, Jiang Xiaotuan terbangun ketakutan oleh suara guntur. Mulai menangis terseduh-seduh di kamar tidur. Aku segera meraba-raba dalam gelap untuk menemukan lilin dan menyalakannya. Bergegas masuk ke kamar dan memeluknya. Jangan takut, jangan takut. Ayah di sini. Petir sedang berpesta. Tidak perlu takut. Aku dengan lembut menepuk punggungnya. Su Qinghan juga keluar dari kamar. Di bawah cahaya mutiara yang bergoyang. Aku melihat wajahnya pucat. Ada sedikit ketakutan di matanya. Baru saat itulah aku ingat. Dia takut petir sejak kecil. Dulu setiap kali ada petir, dia tanpa sadar akan meraih tanganku. Aku menenangkan Xiao Tuan. Dan membuatnya tidur kembali. Berjalan keluar kamar. Melihat Su Qinghan sendirian memeluk lututnya. Duduk di kursi ruang tamu. Tubuhnya sedikit gemetar. Aku menghela napas. Berjalan mendekat. Mengambil selimut dari sofa. Menyelimutkannya padanya. Tubuhnya membeku. Ketika aku kecil, ibuku juga mengatakan itu padaku. Dia tiba-tiba berbicara. Suaranya di sela-sela suara petir. Terdengar agak samar. Dia berkata, petir adalah dewa di langit yang marah. Aku tidak berbicara. Hanya duduk di kursi di hadapannya. Orang tuaku bercerai ketika aku masih sangat kecil. Ibuku membesarkanku sendirian. Kemudian dia juga pergi. Aku dikirim ke ayahku. Dia sudah memiliki keluarga baru. Ini pertama kalinya aku mendengar dia berbicara tentang ini. Aku tahu hubungan keluarganya rumit. Tetapi dia tidak pernah mau membicarakannya lebih jauh. Ayahku merasa bersalah padaku. Jadi dia berusaha keras memberiku kehidupan materi terbaik. Dia mengajariku. Tidak bisa mempercayai perasaan. Hanya bisa mempercayai kekuatan. Jika tidak ingin ditinggalkan. Harus menjadi lebih kuat dari semua orang. Jadi aku tidak berani berhenti. Tidak berani lemah. Aku pikir, semakin besar aku membuat perusahaan, semakin baik aku mendekorasi rumah. Itu adalah cinta terbaik untukmu dan anak-anak. Dia mengangkat kepalanya. Di bawah cahaya, aku melihat matanya memerah. Aku pikir, kau menyerahkan impianmu. Karena kau mencintaiku, bersedia berkorban untukku. Aku menerimanya dengan tenang. Aku bahkan merasa, itu yang seharusnya kau lakukan. Jiang Feng, aku salah. Dia menatapku. Kata demi kata. Mengatakannya dengan jelas. Maaf. Kilat menyambar lagi. Menerangi wajahnya yang penuh air mata. Itu bukan yang aku kenal. Su Qinghan yang tinggi dan perkasa itu. Hanya sebuah
Di malam badai. Melepaskan semua baju zirah. Seorang wanita yang bingung dan tak berdaya. Sedikit dendam di hatiku. Pada saat itu. Menghilang. Aku berdiri. Berjalan ke sisinya. Seperti yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Mengulurkan tangan. Dengan lembut menariknya ke dalam pelukanku. Dia pertama-tama kaku. Kemudian, perlahan-lahan rileks. Menyandarkan kepalanya di bahuku. Seperti seorang anak kecil. Menangis tanpa suara. Di luar jendela. Guntur berangsur-angsur mereda. Suara hujan berisik. Dalam bayangan di depan pintu. Lin 11 memegang secangkir. Air panas yang baru dimasak. Berdiri diam untuk sementara waktu. Kemudian, diam-diam mundur kembali. Dengan sedikit kelegaan di wajahnya. Dan sedikit kekecewaan yang hampir tak terlihat. Dia tahu. Film 3 orang ini. Dia sudah sampai pada titik di mana dia merasa iri. Keesokan harinya. Setelah hujan, langit cerah. Lin 11 mengucapkan selamat tinggal padaku. Feng Ge. Saya memenangkan hadiah emas dalam kompetisi saya. Dia tersenyum. Matanya berbinar. Terima kasih untukmu dan Tuan Zi. Aku akan pergi ke tempat berikutnya untuk mencari inspirasi. Selamat. Kataku dengan tulus. Tetap berhubungan. Tentu. Dia melihat ke dalam rumah. Su Qinghan dengan canggung. Mengenakan pakaian untuk Jiang Xiao Tuan. Pemandangan itu agak lucu. Tapi sangat hangat. Feng Ge. Semoga kamu bahagia. Setelah dia selesai bicara. Dia melambai dengan gagah. Sambil membawa tas kameranya. Menghilang di jalan setapak pegunungan. Setelah mengantar Linsi. Aku kembali ke halaman. Su Qinghan sudah memakaikan Xiao Tuan. Pakaian. Sambil memegang proposal bisnisku. Terlihat linglung. Aku sudah melihat proposalmu. Dia melihatku datang. Mengangkat kepala. Enya bagus, tapi terlalu idealis. Penentuan posisi pasar kurang akurat. Saluran pendanaan juga terlalu tunggal. Aku mengangkat alisku. Suzong ingin memberiku informasi bisnis gratis. Dia tidak menghiraukan godaanku. Melainkan mengeluarkan ponselnya. Dan melakukan panggilan telepon. Chen Li. Beritahu Sang dari Feng Toubu. Suruh dia membawa tim. Datang besok. Ya. Itu alamat yang saya kirimkan kepada Anda. Perusahaan kami akan berinvestasi dalam proyek budaya dan kreatif baru. Dia menutup telepon. Menatapku dengan ekspresi terkejut. Sudut bibirnya tiba-tiba menunjukkan sedikit senyum tipis. Aku tidak menyedekahimu. Katanya. Aku seorang pengusaha. Aturanmu memiliki nilai investasi. Dan dia berhenti sejenak. Matanya menjadi lembut. Dan aku ingin menjadi yang pertama bagimu. Dan mitra terpentingmu. Aku menatapnya. Hatiku dipenuhi berbagai perasaan. Wanita ini. Bahkan hobi sekalipun. Membawa semacam dominasi yang tak bisa ditolak. Namun sialnya aku. Menyukai hal itu. Setahun kemudian. Guipu. Merek tersebut resmi diluncurkan. Dengan mengunggulkan. Gaya hidup santai di pedesaan. Konsep. Rumah tua yang kami renovasi. Menjadi toko utama pertama. Dikombinasikan dengan siaran langsung online dan pariwisata offline. Langsung sukses besar. Aku menjadi kepala petugas produk Guipu dan duta merek. Su Qinghan menjadi ketua dewan komisarisku. Dia masih tegas dan efisien. Namun bukan lagi gunung es itu. Dia akan tersenyum dan menyapa. Wang Dama di desa. Akan memakai sepatu olahraga. Menemani Xiao Tuan menangkap ikan loaf di sawah. Bahkan belajar. Membuat beberapa hidangan andalan. Meskipun rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sore ini, cahayanya sangat bagus. Aku duduk di bawah pohon akasia di halaman. Menenun keranjang bambu baru. Jiang Xiao Tuan. Mengenakan setelan kecil. Gui Pu. Pakaian katun linen custom. Sedang mengejar kupu-kupu di seluruh halaman. Su Qinghan. Mengenakan t-shirt yang sama denganku. Memegang laporan keuangan di tangannya. Duduk di sampingku. Dengan alis berkerut. Jiang Feng. Titik pertumbuhan laba untuk kuartal berikutnya. Saya pikir. Aku tidak menunggunya selesai berbicara. Dan mendekat. Dan mencium pipinya. Dia tertegun. Rona merah yang mencurigakan muncul di pipinya. Bertahan sampai. Rapat ya. Serius sedikit. Aku tertawa terbahak-bahak. Memeluknya ke dalam pelukanku. Suzong. Cuaca hari ini sangat bagus. Tidak ada rapat. Aku menunjuk putraku yang mengejar kupu-kupu di halaman. Menunjuk pegunungan hijau yang membentang di kejauhan. Dan asap yang mengepul. Hari ini, kita hanya membicarakan cinta dan keindahan alam.
Dia bersandar di bahuku. Melihat semua yang ada di depan mata. Sudut bibirnya yang tegang. Akhirnya benar-benar melunak. Sinar matahari menyinari kami. Hangat dan nyaman. Aku tahu. Ini adalah awal terbaik bagi keluarga kami. Awal yang terbaik.